Mau nonton MotoGP 2022? Ini 5 fakta menarik seputar sirkuit Mandalika. Pada April 2021 kemarin, Indonesia baru saja selesai membangun sirkuit internasional baru, yaitu sirkuit Mandalika. Lokasi sirkuit Mandalika Lombok atau yang juga dikenal sebagai sirkuit internasional Pertamina Mandalika ini ada di kawasan wisata Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit yang megah ini telah menjadi tuan rumah untuk banyak event berkelas dunia, seperti Asia Talent Cup dan Superbike World Championship. Nah, kedepannya sirkuit internasional Pertamina Mandalika ini juga akan menjadi salah satu tuan rumah untuk perhelatan MotoGP 2022. Keren banget kan? Kalau kalian tertarik buat ikutan nonton MotoGP 2022 dan berencana mengunjungi Lombok, kamu harus tahu lebih dulu beberapa hal penting tentang sirkuit ini, terutama yang berkaitan dengan desain sirkuit Mandalika. Ini dia 5 fakta menarik yang harus kamu ketahui tentang sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Yang pertama, berlokasi di salah satu 5 destinasi super prioritas Indonesia. Seperti namanya, sirkuit internasional Pertamina Mandalika berlokasi di area wisata Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat yang telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai salah satu dari 5 destinasi prioritas selain Danau Toba di Sumatera Utara, Likupang di Sulawesi Utara, Borobudur di Jawa Tengah, dan Labuan Bajo di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tidak bisa diragukan lagi bahwa sebagai sebuah destinasi, Mandalika punya keindahan alam yang sangat menakjubkan. Bayangkan pemandangan pantai selatan dengan pasir putih dan bukit hijau asri di latar belakangnya. Itulah yang akan kalian dapatkan saat mengunjungi Mandalika. Tidak heran bila tempat ini sudah menjadi tempat favorit para peselancar internasional sebelum akhirnya dibangun menjadi area pariwisata dengan banyak atraksi seperti resort dan hotel mewah dan waterpark yang ramah untuk wisata keluarga. Yang kedua, pembangunan dengan produk asli Indonesia. Direktur Strategi dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Happy Harinto menyatakan bahwa pembangunan fasilitas pit building di sirkuit internasional Pertamina Mandalika terbuat dari material yang diproduksi secara lokal, yaitu metode konstruksi modular dari PT Wijaya Karya Building atau PT Wika. Semakin bangga dengan kualitas produk lokal kita kan? Dibangun dalam 21 hari, fasilitas pit building untuk sirkuit internasional ini juga mendapatkan apresiasi dari Museum Rekor Indonesia Tomuri untuk pembangunan fasilitas pit building bertaraf internasional tercepat dengan sistem modular. Yang ketiga, konsep street circuit yang berbeda. Kalau kamu pengen dengar nama internasional dari sirkuit internasional Pertamina Mandalika ini adalah Pertamina Mandalika International Street Circuit, yang artinya sirkuit ini mengimplementasikan konsep street circuit. Apa maksudnya? Secara teknis, istilah street circuit merujuk kepada fungsi balapan yang lebih besar. Sederhananya, bila tidak ada balapan, sirkuit juga dapat berfungsi sebagai atraksi pariwisata. Maka dari itu orang-orang dapat menggunakan area di sekitar jalur utama untuk kegiatan rekreasi seperti berlari, jogging, atau sekedar menikmati pemandangan menakjubkan. Namun, jalur utama tetap terbatas bagi masyarakat umum. Yang keempat, sirkuit dengan aspal terbaik di dunia. Demi memenuhi persyaratan untuk kompetisi kelas dunia seperti MotoGP, PT Indonesia Tourism Development Corporation atau PT ITDC sebagai bagian dari pembangunan sirkuit internasional Pertamina Mandalika menggunakan stone basic aspal untuk memoles lapisan ketiga dari pembangunan jalurnya. Stone basic aspal adalah campuran canggih yang biasa digunakan untuk melapisi permukaan aspal. Campuran ini diklaim dapat memperkuat struktur lapisan permukaan jalanan dengan prinsip kontak stone by stone. Dan yang kelima, jambiknya sentuhan nuansa Nusantara di lintasan. Sebagai sirkuit berstandar internasional, MGPA juga memasukkan aksen lokal di permukaan jalur sirkuit internasional Pertamina Mandalika, yaitu corak Subah Nil yang merupakan corak tenun yang berasal dari suku Sasak di Pulau Lombok. Pola ini dapat ditemukan di area run-off atau aspal luar dari pojok ke-15 dan 16 dari sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Kalau namanya terdengar familiar buat kamu yang muslim, itu karena memang Subah Nil dalam bahasa suku Sasak artinya tasbih atau penyucian. Suku Sasak percaya bahwa nama ini datang dari kebiasaan perempuan lokal Sasak yang selalu mengucap kalimat tasbih saat menenun dengan pola tersebut. Kain tenun Subah Nil memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dan dibuat secara manual menggunakan alat tenun tradisional. Bahannya berasal dari tumbuhan seperti limau betel, daun indigo, daun taum, akar pohon, ranting, serat kelapa, dan banyak lainnya.
Proses pembuatannya dapat memakan waktu yang relatif lama, tapi hasilnya dijamin bisa memberikan karya seni yang luar biasa. 3 tahap pengaspalan ulang sirkuit Mandalika, kontraktor janjikan eksekusi terbaik. PT PP Persero selaku kontraktor sirkuit Mandalika menjanjikan upaya terbaik dalam mengeksekusi 3 tahap pengaspalan ulang di lintasan yang dipersiapkan untuk gelaran MotoGP tersebut. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC yang kemudian berkolaborasi dengan beberapa pihak termasuk PT PP menyepakati rencana pengaspalan ulang sirkuit Mandalika setelah menerima evaluasi terkait jalannya tes pramusim MotoGP pada 11 hingga 13 Februari lalu. Rangkaian tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika sempat mengalami beberapa kendala dalam keberjalanannya. Sejumlah pebalap secara terang-terangan mengungkapkan keluh kesah terkait kondisi lintasan yang kotor dan juga berdebu. Kondisi tersebut sempat mengganggu jalannya hari pertama tes pramusim di sirkuit Mandalika. Ketika baru berjalan sekitar 45 menit, sesi tes terpaksa diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara dilakukan supaya para marshal dapat membersihkan trek sebelum tes kembali dilanjutkan. Setelah dibersihkan, para pebalap kembali memacu motornya hingga mencatatkan waktu lap lebih cepat pada hari kedua dan ketiga tes pramusim di sirkuit Mandalika. Kecepatan para pebalap membuktikan kondisi trek di sirkuit Mandalika yang semakin membaik. Namun, di samping kondisi yang membaik, sirkuit Mandalika tetap mendapat evaluasi dari FIM dan juga Dorna Sport. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perlu ada pengaspalan ulang di sejumlah titik lintasan sirkuit Mandalika. Terkait proses pengaspalan ulang di sirkuit Mandalika, PT PP menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan prosedur dan memakai material yang sesuai dengan spesifikasi. Semua personil yang terkait baik dari kami maupun konsultan juga akan datang untuk memastikan apa-apa saja yang kami lakukan dalam perbaikan ini sudah sesuai dengan spesifikasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kata Novel Arsyad dalam konferensi pers virtual yang dihadiri oleh Kompas.com pada Rabu 16 Februari kemarin. Novel Arsyad juga menjelaskan 3 tahapan kunci yang akan diterapkan selama proses pengaspalan ulang sirkuit Mandalika. Berdasarkan penjelasan Novel Arsyad, tahap pertama akan memuat proses pengelupasan lapisan teratas lintasan hingga kurang lebih 4 cm. Kami akan melakukan yang terbaik. Ada beberapa metode, itulah yang kami diskusikan dengan konsultan yang punya standar kualitas MotoGP, ujar Novel Arsyad. Jadi, yang kami lakukan pertama adalah pengelupasan aspal paling atas, kurang lebih setebal 4 cm, imbuhnya. Setelah itu, pada tahap kedua akan dilakukan pembersihan sebelum memasuki tahap terakhir, yakni pengaspalan ulang. Setelah itu langsung kami bersihkan atau kami lakukan pengaspalan ulang, tutur Novel Arsyad menjelaskan. PT PP melalui Novel Arsyad berjanji akan melakukan upaya terbaik dalam mengeksekusi 3 tahapan tersebut. Mereka pun ingin meraih hasil terbaik karena selain MotoGP, sirkuit Mandalika diproyeksikan menggelar sejumlah ajang bergengsi lainnya.